Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala memuliakan kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, utamanya di pagi hari yang sejuk ini. Allah memberikan nikmat pada kita berupa kesehatan, nikmat berupa waktu dan kesempatan, serta tidak kalah pentingnya kita mensyukuri nikmat berupa iman dan nikmat berupa Islam. Nikmat yang menghantarkan kita untuk bisa mengenal Allah tabaraka wa taala, kemudian kita mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Betapa banyak manusia yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang datang pada dirinya. Mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, semua nikmat menghampiri dirinya. Baik yang dia minta maupun yang tidak dia minta, datang setiap waktu kepada kita dari Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat ini menjadi penghantar kita, menjadi asbab agar kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat untuk nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit bab tentang ilmu, semangatnya mencari ilmu, sebab-sebab penghalang orang menuntut ilmu, dan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran kita atau futurnya kita dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita motivasi agar kita bersemangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak para sahabat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 3510. Beliau bersabda, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian menjumpai, melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah, nikmati taman-taman surga tersebut. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Taman surga itu apa ya Rasulullah? Qalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilaquz zikr, yaitu halaqah zikir, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan kalam-kalam Allah, hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama, majelis-majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang masalah halal dan haram, majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk mengenal Rabbnya dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis zikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, memotivasi kita lewat hadis ini agar kita bersemangat untuk datang di majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat pula sebagaimana yang saya sampaikan di awal, nikmat yang banyak sekali. Ya,
kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala badan dalam keadaan bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanan untuk bisa kita makan pada hari ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 2346, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hisat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari di rumahnya, di kampungnya, di perumahannya, di negerinya, di desanya, yang dia dapati dalam keadaan negerinya aman, tempat tinggalnya aman, kemudian badannya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas nanti seharian, dan ada makanan pokok yang bisa dimakan di hari itu, faka'annama khisat lahud dunya, seolah-olah dia memegang dunia dan seisinya. Konsep yang sangat sederhana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana memaknai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat, kita diberi aman di tempat tinggal kita, kita diberi bisa makan pada hari itu. Tidaklah besoklah kita makan, tapi untuk hari ini saja kita seolah-olah raja pada hari itu. Bagaimana konsep yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengena pada setiap orang, ya. Karena kekayaan, ya, kemasyhuran tidak harus dimiliki oleh orang banyak, tetapi ketika dia diberi aman di tempat tinggalnya, alhamdulillah negeri kita diberi aman oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian badan kita diberi kesehatan, dan kita ada makanan yang kita makan pada hari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Yang kita gunakan nikmat-nikmat ini, ya, kemudian kita menuntut ilmu, datang di majelis-majelis ta'lim agar kita bisa meraih derajat takwa. Yang takwa itu sendiri banyak para ulama mendefinisikannya, tapi paling tidak perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mewakili dari berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ulama perihal takwa. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an masalah takwa? Beliau berkata, "At-taqwa huwal khaufu minal jalil." Takwa adalah engkau takut pada zat yang maha agung, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah hakikat dari takwa. Wal amalu bitanzil, engkau beramal berdasarkan tuntunan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qanaa'atu bil qalil, engkau menerima yang sedikit pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal istidadu liyaumir rahil, engkau mempersiapkan diri berbekal untuk perjalanan panjang setelah kematian. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengumpulkan berbagai macam definisi soal takwa yang muaranya ada pada yang beliau sebutkan. Takut pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beramal dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima takdir Allah untuk pemberiannya, ya, karena manusia Allah berikan berbagai macam nikmat-nikmat, ada yang Allah sempitkan, ada yang Allah lapangkan. Dan yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Kalau kita ingin bepergian ke suatu kota saja, masih dalam satu provinsi, kita tahu kita akan beberapa hari ke sana, maka kita perlu berbekal persiapan uang, persiapan pakaian, oleh-oleh, kendaraan, dan seterusnya. Kalau harus menggunakan kendaraan umum, kita beli tiketnya dan seterusnya. Dan kita akan di sana berapa hari, kita butuh persiapan. Lalu bagaimana kita tidak mempersiapkan diri agar kita bisa selamat untuk menuju kampung akhirat, sementara kita tahu kampung akhirat itu adalah jalan yang panjang, yang tidak ada kesudahannya. Untuk waktu yang dekat saja kita butuh persiapan yang banyak, ya, katakan 1 pekan lah, kita mungkin butuh 1 koper. Lalu bagaimana kita menempuh perjalanan yang panjang, yang tidak ada ujungnya, jemaah sekalian, yang pilihannya adalah neraka dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita enggak berbekal. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan bertakwa? Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai macam, ya, kesempatan agar kita bisa melakukan amal-amal kebajikan, yang itu kita bisa peroleh dari majelis-majelis ilmu. Maka dikatakan oleh seorang ulama, Syekh
As-Saddan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya manusia sesungguhnya merasa lapang dadanya ketika melihat halaqah-halaqah majelis-majelis zikir yang mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu itu rela meluangkan waktu mereka, meninggalkan kesenangan mereka untuk tidur nyenyak di kasur yang empuk agar mereka bisa duduk di majelis ilmu. Orang yang melihat orang yang duduk di majelis ilmu itu merasa tenang, jemaah sekalian. Karena benarlah apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majelis ilmu Allah berikan apa? Salah satunya adalah sakinah, ketenangan. Maka orang yang melihatnya pun akan terdampak asarnya, akan terdampak bekas dari orang yang duduk di majelis ilmu itu. Ya, orang yang melihatnya saja merasa tenang, apalagi orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Ini untuk menunjukkan apa? Keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Yang orang-orang seperti ini, mereka rela meninggalkan kesenangan mereka, rela meninggalkan berbagai macam kesibukan mereka, apalagi kalau di pagi hari ini, rela untuk tidak kemudian melanjutkan tidurnya setelah subuhnya. Masya Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak semua orang diberi nikmat seperti ini. Maka syukurilah jemaah sekalian. Maka pergunakanlah nikmat seperti ini dalam rangka untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tidak tidur setelah subuh, tapi dia menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka rela meninggalkan kesenangan mereka sesaat. Ya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya ilmu itu akan menghantarkan mereka keselamatan di dunia, di alam barzah, dan nanti di kampung akhirat. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu mengetahui bagaimana ilmu itu bisa membantu mereka, menyelamatkan mereka untuk kehidupan dunia mereka, di alam barzah, dan di kampung akhirat. Apa di dunia? Mereka terselamatkan dari berbagai macam syubhat. Mereka terselamatkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Mereka terselamatkan dari hal-hal yang menghantarkan mereka untuk bermaksiat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Dengan ilmu yang mereka miliki. Di alam barzah, Allah teguhkan mereka kalimat untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Ya, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Yang dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang diceritakan bagaimana jawaban orang-orang munafik, orang-orang kafir dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh Nabi SAW clue-nya, toh mereka tidak bisa menjawab. Pertanyaan tiga ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan pertanyaan yang jawabannya bisa dihafal. Ya, bukan sebagaimana ujian ya di sekolah yang kemudian kita diberi clue kisi-kisinya oleh guru kita, kemudian kita hafalkan, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak. Pertanyaan malaikat di alam barzah itu dijawab dengan keimanan. Keimanan dari mana? Dari ilmu yang dia peroleh ketika di kehidupan dunia. Dan ketika nanti di akhirat dia akan terbimbing untuk menuju siratnya Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian Allah selamatkan kita, selamatkan orang-orang yang berilmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang duduk di majelis ilmu, jemaah sekalian, rela mereka meninggalkan kebiasaan mereka, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Ya. Maka ketika seseorang, jemaah sekalian, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka ilmu ini menjadi penyebab dia untuk bisa menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau anak yatim. Ya, ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih kecil. Ibunya single parents, ya, punya kerjaan menyulam, ya, kemudian hasilnya beliau jual, kemudian beliau tabung, beliau berikan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang masih kecil saat itu. Apa pesan beliau, sang ibunda Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kepada putranya? Ya Sufyan, aku punya 10 dirham, maka ambillah. Silakan engkau ambil 10 dirham ini, kemudian dengan 10 dirham ini carilah 10 hadis dengannya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang masih kecil, beliau dibekali 10 dirham oleh ibundanya, kemudian disuruh untuk mencari 10 hadis. Artinya apa? Disuruh belajar. Setelah itu kemudian, setelah engkau mendapatkan 10 hadis, maka perhatikan ucapan.
Perhatikan tingkah lakumu. Apakah setelah mendapatkan 10 hadis itu perkataanmu menjadi baik? Tingkah lakumu berubah menjadi santun, menjadi memiliki akhlakul karimah? Tapi jika tidak, maka belajarlah kembali untuk mencari 10 hadis lagi. Artinya apa jemaah sekalian? Ilmu ini bisa menjadi ilmu yang gak bermanfaat kalau kemudian dia, sang pemilik ilmu ini, tidak menjadikan ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Orang yang duduk di majelis ilmu selayaknya kemudian berbuah kepada apa? Akhlaknya. Ya. Betapa banyak jemaah sekalian, Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sebelum beliau wafat 10-15 tahun yang lalu, beliau mengatakan, umat ini tidaklah sangat butuh kepada tauhid, tetapi ternyata mereka juga lebih butuh pula kepada perbaikan akhlak dan adab. Itu beliau katakan sebelum beliau meninggal dunia. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang sudah menuntut ilmu tidak hanya kemudian berbesar hati, dia banyak periwayatan hadis, dia banyak menukil perkataan para ulama yang kemudian ternyata tidak membawa berkah kepada dirinya. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa hal yang bisa menjadi penghalang seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari 4 hal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min du'ai la yusma'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa puas untuk urusan dunia, dari jiwa yang tidak pernah puas untuk urusan dunia, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak engkau dengar, yang tidak engkau terima. Pangkal dari tidak diterimanya atau dari keburukan-keburukan setelah ilmu yang tidak bermanfaat adalah buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian menyebabkan jiwa seorang hamba ini tidak pernah merasa puas, kurang terus untuk urusan dunia, kemudian hatinya nggak pernah khusyuk, dan yang terakhir, efek dari ilmu yang nggak manfaat, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Maka di sana disebutkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu maka dia akan terbina akhlak dan perangainya. Ya. Contoh ketika seseorang itu mendapatkan musibah, lihat perbedaan bagaimana seseorang yang mendapatkan musibah ketika dia dilandasi ilmu dan tidak dilandasi ilmu. Ya, orang yang dilandasi dengan ilmu, ya, maka dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun pahit rasanya. Sedih ditinggal orang-orang yang dia kasihi, sedih ditinggal orang-orang yang dia cintai. Tetapi takdir mengatakan bahwasanya inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pahit rasanya tapi dia terima. Bandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ketika datang musibah pada dirinya, mengumpat Allah tabaraka wa taala, mengatakan Allah tidak adil, dan berbagai macam ucapan-ucapan yang justru ucapan-ucapan ini mengandung kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mengandung ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendasari mereka? Ilmu, ya Mas sekali. Ya. Dengan ilmu maka seseorang akan terbina akhlaknya. Maka kalau kita sudah mempelajari ilmu dengan berbagai macam disiplin ilmu dan materi yang kita dapat, tetapi tidak membuahkan akhlakul karimah, maka perhatikan, ada yang salah pada ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, bukan materinya yang salah, bukan ustadznya yang salah dalam menyampaikan, ya, tetapi diri kita barangkali ada hal-hal faktor yang menyebabkan ilmu itu tidak membuahkan akhlakul karimah pada diri kita. Apakah setelah kemudian kita berilmu, kita semakin santun pada kedua orang tua kita? Apakah kita semakin sayang pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada istri kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan kerabat kita, dan berbagai macam ya, kalangan yang seharusnya kita berinteraksi. Kita manusia, jemaah sekalian, yang kita harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Maka tolok ukurnya kebaikan kita ada pada akhlakul karimah kita. Itu buahnya dari apa? Ilmu, jemaah sekalian. Dari ilmu. Jangan sepelekan soal adab dan akhlak. Ya. Betapa banyak sebagian penuntut ilmu, ya, kemudian setelah menuntut ilmu menjadi orang yang paling garang di kampungnya, menjadi orang yang paling galak di keluarganya.
Padahal sebelum dia menuntut ilmu, paling santun dia dengan keluarga. Sampai-sampai orang tuanya mengatakan, andena engkau nggak ngaji, mungkin lebih baik engkau nggak ngaji. Karena setelah ngaji engkau ternyata lebih galak pada orang tuamu, lebih tidak sayang pada saudara-saudaramu. Ini terjadi jemaah sekalian. Di sebagian penuntut ilmu terjadi hal seperti ini. Maka ini yang patut kita sayangkan. Ya, ini tidak mengeneral ya bahwasanya penuntut ilmu akan seperti itu, tidak. Ini kesalahan, ini oknum. Tapi jangan kemudian dijadikan ya contoh. Ya, ini adalah contoh yang salah. Maka patut kita untuk meneladani, ya mencari ibrah, ya agar kita tidak terjerumus pada hal yang sama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang menuntut ilmu sebagaimana para salaf terdahulu, ya, mereka rela untuk melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka apa? Dalam rangka mereka mengokohkan ilmu mereka. Ya, di antaranya adalah agar mereka bisa memperoleh sambungan sanad dalam periwayatan hadis terutama. Ya. Karena termasuk keutamaan umat ini, yaitu umat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala metodologi dalam periwayatan ilmu, dalam penyampaian kabar. Ya. Kalaulah tidak karena periwayatan sanad ya yang terjadi, maka orang akan bisa berkata, iya katanya Allah, katanya Rasulullah, katanya ini. Tetapi karena sanad kemudian muncullah kemudian ilmu tentang sanad. Ya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan setelah beliau terbunuh, maka muncul banyak fitnah. Masing-masing kelompok, masing-masing firqah, baik yang mendukung Khalifah Utsman bin Affan atau yang menentang Khalifah Utsman bin Affan, masing-masing memunculkan hadis-hadis dalam rangka untuk apa? Untuk memenangkan kelompoknya. Ya. Bukan berarti orang yang menampilkan hadis ya, yang tidak ada periwayatannya, tidak ada sanadnya itu kemudian hadisnya tidak baik. Itu baik. Salah satunya adalah apa? Untuk mendukung orang yang sedang mereka idolakan. Ya. Atau sebagian lagi untuk menjatuhkan lawannya. Maka sejak itulah kemudian orang menanyakan, dari mana sanadmu? Dari mana engkau mengambil hadis ini? Demikian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, beliau termasuk salah satu ulama ahlu hadis yang beliau sangat ketat dalam meriwayatkan hadis. Ketika datang periwayatan pada beliau, maka beliau tanya, ya, ini dari mana? Engkau dapat dari siapa? Kemudian pada sahabat siapa? Dan seterusnya. Kalau tidak, maka kami tolak, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka perjuangan para ulama, semangat mereka, salah satunya adalah yang bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, seorang pembesar tabi'ut tabi'in yang bergelar di masanya dengan Amirul Mukminin fil hadis. Ya, kalau kita lihat ada perawi hadis pada tabaqat yang ketiga, nanti kita akan jumpai salah satu nama yang sangat populer adalah Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk orang yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis, ya. Sampai-sampai ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwasanya Syu'bah bin Al-Hajjaj melakukan perjalanan 1 bulan lebih, ya, hampir 1 bulan dalam rangka untuk mencari satu sanad hadis. Ya, zaman dahulu kalau berjalan itu menuntut ilmu berjalan kaki, jarang pakai kendaraan karena kendaraan sangat langka di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita bisa tinggal buka WhatsApp, ya kita bisa berkomunikasi dengan di tempat lain. Tapi zaman dahulu harus melakukan perjalanan jauh, rehlah 1 bulan perjalanan. Ada satu kisah yang sangat menarik yang beliau diambil dari kisah beliau Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Beliau ini wafat di tahun ke-160 Hijriah. Beliau tinggal di Basrah, di Irak, ya. Untuk memastikan satu derajat hadis, maka beliau pernah menjumpai satu periwayatan ini, didapatkan bahwasanya ada seseorang dalam periwayatan hadis tadi, ada yang bernama Abdullah bin Atha, tinggal di Mekah. Jadi beliau dari Basrah pergi ke Mekah untuk menjumpai Abdullah bin Atha yang kira-kira perjalanan jalan kaki Basrah ke Mekah itu 15 hari. Jalan kaki. Ya, setengah bulan perjalanan, ya. Kemudian sampai di sana menjumpai Abdullah bin Atha, maka Abdullah bin Atha mengatakan, saya mendengar hadis ini dari seseorang yang bernama Sa'ad bin Ibrahim. Tahukah jemaah sekalian Sa'ad bin Ibrahim tinggal di mana? Sa'ad bin Ibrahim tinggal di Madinah.
Dari Basrah diarahkan ke Mekah. Dari perawi hadis di Mekah diarahkan ke Madinah untuk menjumpai Sa'ad bin Ibrahim. Maka bergeraklah beliau untuk menuju Mekah, Madinah. Mekah Madinah tidak sebagaimana sekarang yang ada jalan yang panjang 7-8 jam naik bis sampai. 4-5 hari perjalanan ya Mas sekalian. Jangankan ada rest area, ya mungkin warkop atau makanan 24 jam nggak ada itu. Jadi sangat berat perjalanan yang para ulama lakukan untuk bisa mencari sebuah hadis. Ya. Kemudian sampai di Madinah bertemu dengan Sa'ad bin Ibrahim, maka ternyata Sa'ad bin Ibrahim mengatakan, hadis ini aku dapatkan dari seorang perawi yang bernama Ziyad bin Mikhraq. Ziyad bin Mikhraq. Ya. Dari Abdullah bin Atha di Mekah, kemudian ke Sa'ad bin Ibrahim di Madinah. Sa'ad bin Ibrahim di Madinah mengatakan, aku dapati hadis ini perawinya ada pada Ziyad bin Mikhraq. Tahukah jamaah sekalian, Ziyad bin Mikhraq itu ada di mana tinggalnya? Kalau masih di Madinah masih bisa diputar-putar itu tempatnya. Nah kalau balik ke Mekah lagi gimana? Ternyata Ziyad bin Mikhraq tinggalnya tidak jauh dari negerinya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Di mana? Di Basrah. Pulang kembali beliau ke negerinya di Basrah untuk menjumpai perawi hadis yang ada mata rantainya dari Sa'ad bin Ibrahim dari Ziyad bin Mikhraq. Ziyad bin Mikhraq ada di Basrah. Kalau kita gimana ini? Wah ngerti ngono tak golek ini kene tok ae gitu ya, enggak usah jauh-jauh sampai ke Makkah ke Madinah. Ternyata tonggo dhewe gitu mungkin kalau kita. Beliau pulang kembali perjalanan ke Basrah. Di total 1 bulan perjalanan jemaah. Sampai di Basrah, beliau cari Ziyad bin Mikhraq, dan Ziyad bin Mikhraq mengatakan bahwasanya hadis ini ada unsur kelemahannya, alias hadis ini dhaif. Padahal Syu'bah ini terkenal ya sebagai seorang perawi jahar wa ta'dil yang sangat ketat. Ya, syarat beliau ini sangat ketat. Syu'bah ini termasuk perawi hadisnya dari Imam Muslim. Ya, termasuk perawi hadis dari sanadnya Imam Muslim. Jadi sangat bisa difahami bagaimana Syu'bah memperlakukan sanad itu sangat ketat. Ternyata setelah 1 bulan perjalanan beliau pulang kembali ke negerinya, beliau jumpai orang yang terakhir yang seharusnya dia jumpai hadis itu, ternyata hadisnya dhaif. Kalau kita gimana? Iyalah, satu-satu tiba gitu ya. Wis satu-satu datang ke sini kajiannya libur nah misalnya. Gelo enggak itu? Ada yang gitu jangan sekalian ya. Datang ke tempat yang jauh ternyata dia tidak tahu bahwasanya pemberitahuan kajiannya libur itu ada itu. Ya, pernah ada seperti itu. Ya. Waduh, sudah kadung datang ke sini. Oh, ya enggak kadung lah. Ya, orang diberi niatnya, dia beri pahala soal niat perjalanannya, susah payahnya dia bangun perjalanannya, Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan. Cuma kadang sisi manusianya ada wala gitu ya. Paling antum pernah merasakan seperti itu ya. Manusiawi. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau wafat di usia 77 tahun, ya. Ini tabi'ut tabi'in, semangat beliau dalam menuntut ilmu. Ada lagi yang bernama, antum sudah familiar ini, Jabir bin Abdillah. Kenal Jabir bin Abdillah? Familiar telinga kita? Siapa beliau? Dari kalangan mana? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau a'immah, atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jabir bin Abdillah. Wah, Masya Allah, hafalan antum terlalu banyak itu apa sih? Sampai Jabir bin Abdillah lupa itu. Jabir bin Abdillah masyhur jemaah sekalian, termasuk top 5 perawi hadis terbanyak Nabi SAW. Ya, Jabir bin Abdillah masyhur. Ayahnya Abdillah, ya Abdillah itu wafat di perang Uhud, Badar kalau tidak salah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Jabir bin Abdillah mengikuti peperangan Nabi SAW sebanyak 20 sekian peperangan dari 28 peperangan yang dipimpin langsung Nabi SAW. Artinya sahabat Jabir bin Abdillah ini masyhur. Ya. Salah satu hadis masyhur yang beliau riwayatkan adalah ketika beliau menemani Nabi SAW dalam sebuah safar, ya beliau tertinggal dalam perjalanan. Kemudian Nabi SAW mundur ke belakang dari barisan. Ini
termasuk tipikal pemimpin yang tidak meninggalkan anak buahnya. Ya nggak muncul kayak depan gitu ya, pemimpin. Lihat ternyata anak buahnya ada yang tercacar di belakang. Beliau mundur ke belakang, dicari Jabir kok nggak kelihatan. Ternyata ontanya ini sedang lemot. Ya, jalannya terseok-seok, lambat perjalanannya. Ya Jabir, kenapa ini? Onta saya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala memukulkan tongkat beliau pada onta ini, kemudian onta ini lari kencang, menjadi brigas kembali, menjadi sehat kembali. Sambil menemani Nabi SAW ditanya oleh Nabi SAW, ya Jabir, sudahkah engkau menikah? Sudah ya Rasulullah. Ini pertanyaan pemimpin ya kepada anak buahnya, atau pertanyaan orang yang dekat kepada orang yang merasa dekat dengan dirinya, atau pertanyaan yang mungkin antum pernah jumpai pula di kehidupan kita. Wes nikah tawamu? Pernah nggak dapat pertanyaan kayak gini? Yang sudah menikah jawabannya, oh belum, yang kedua. Yang belum nikah, pertanyaan gampang, jawabannya susah. Ya. Ini pertanyaan paling susah dijawab bagi orang yang belum nikah. Jangan dikira pertanyaan ini gampang dijawab seperti ini. Antum sudah nikah, itu pertanyaan yang sulit dijawab, karena pertanyaan itu adalah orang ke-10 atau ke-20 yang dia tanya pada hari itu. Di rumah sudah ditanya, Mas kapan nikah? Ditanya sama keluarganya, ditanya sama tetangganya. Temu kajian, ditanya lagi sama temennya. Wis nikah antum. Pusing dia ini. Maka kalau antum bertanya hal seperti ini, lihat kondisi orang yang ditanya. Dia punya psikologi kuat apa enggak? Ya, kalau gampang guyonan ya antum tanya enggak apa-apa. Ini orang yang gampang terguncang, antum jangan tanya seperti itu. Nanti menyakiti hatinya. Tersinggung dia nanti. Bolak-balik ditakoki kapan nikah. Tiap ketemu kajian takonane ngono terus. Nah, pusing dia nanti. Lama-lama enggak ikut ngaji. Gara-gara antum tanyain terus kapan nikah ya. Ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Apa pertanyaan Rasulullah berikutnya? Janda atau gadis? Kira-kira jawabannya Jabir apa? Gadis. Itu kalau kita ini. Jabir bin Abdillah menjawab janda ya Rasulullah. Nah, di sini ada di dalam Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Jabir, mengapa engkau tidak menikahi gadis? Engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Apa ternyata jawaban Jabir bin Abdillah radhiyallahu an? Beliau punya jawaban. Beliau punya alasan mengapa beliau menikahi bukan gadis tetapi janda. Ya Rasulullah, aku ditinggali ayahku 7 atau 9 anak gadis. Jadi adiknya Jabir setelah ayahnya meninggal itu perempuan semua. Jabir itu yang barep, sulungnya itu laki, semuanya perempuan semua. Kalau saya menikahi gadis yang dia sebaya dengan adik-adik saya, gegeran nanti. Ya, wong podo sebayanya soalnya. Maka saya pilih janda agar dia bisa memasak, ya, menyisiri adik-adik saya, merawat adik-adik saya. Kemudian Nabi mendoakan barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi. Maka ini di sini ada ulama memberikan penjelasan bahwasanya hukum asal menikah itu diutamakan dengan gadis. Tetapi jika ada maslahat, maka boleh menikahi janda. Nah, di sini dari segi maslahat, Jabir melihat bahwasanya maslahatnya adalah ada pada dirinya, yaitu dengan dia menikahi janda, maka dia bisa mengurus anak-anak adik-adiknya. Kalau dia menikahi gadis, engkau dulinan terus sampai adik-adik. Sebaya sama adik-adiknya gitu. Adiknya 7 atau 9 perempuan semua masalahnya. Ya. Itu jadi ada faedah dari hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang ada dalam hadis Bukhari. Ya. Beliau ini pernah, ini sahabat besar ini ya, jemaah sekalian, Jabir bin Abdillah. Beliau ini pernah mendapatkan kabar ada satu hadis yang belum pernah beliau dengar. Beliau mendapatkan satu hadis yang belum pernah beliau dengar. Bayangkan, sekian ribu hadis pernah beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada satu hadis yang menurut beliau kok sebenarnya saya belum dengar ini. Kemudian beliau cari hadis ini, ternyata ada pada seseorang yang bernama Abdullah bin Unais Al-Ansari, sahabat yang tinggal ternyata ada di negeri Syam. Beliau ada di Madinah. Maka perjalananlah beliau dari Madinah ke Syam 1 bulan perjalanan. Sampai di depan rumah Abdullah bin Unais Al-Ansari, beliau ketuk pintu, ya. Kemudian diterima oleh pembantunya, "Siapa Anda?" "Jabir." Disampaikan pada tuan rumahnya, Jabir. Kaget tuan rumahnya. Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya. Bayangkan jemaah sekalian, betapa mulianya seorang sahabat Nabi, tapi rendah hatinya beliau ketika untuk urusan ilmu.
Bukan merasa kemudian dimuliakan gitu, enggak. Beliau rela datang ke negeri Syam hanya untuk mencari satu hadis. Kata Abdullah bin Unais al-Ansari mengatakan, mengapa tidak Anda di rumah saja kemudian saya datang ke sana? Mengapa Anda harus datang ke saya? Gitu. Karena Abdullah bin Unais mengetahui keutamaan Jabir bin Abdullah di sisi Nabi SAW. Tidak, aku takut hadis yang aku ingin dengar darimu terhalang karena aku meninggal dunia atau engkau yang meninggal lebih dulu. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat Nabi SAW yang belum menjumpai satu ilmu dari Nabi SAW, yang beliau merasa bahwasanya, jangan-jangan nanti saya meninggal dunia, sementara ilmu itu belum sampai pada saya. Atau saya hidup ternyata yang menyampaikan meninggal duluan. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Yang ilmu itu sekarang bertebaran banyak. Kita bisa peroleh dari berbagai macam majelis, dari para asatidz kita. Wasilah untuk menuju itu banyak sekali. Maka tidak ada kata kemudian kita mengatakan, waduh susah Ustaz cari ilmu. Tidak. Tinggal bagaimana semangat kita saja untuk bisa meraih ilmu tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada yang menghalang-halangi kita dari menuntut ilmu, dari semangatnya kita dalam menuntut ilmu. Padahal kita tahu keutamaan ilmu. Bagaimana para ulama-ulama kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Tapi toh juga ada sisi yang menghalangi diri kita untuk bisa menuntut ilmu. Di sana disebutkan yang pertama adalah yang menjadi faktor penghalang seseorang menuntut ilmu adalah fasadun niyah. Niat yang rusak, niat yang salah. Fasadun niyah. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya, dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa niatnya datang ke majelis ilmu? Apa niatnya menuntut ilmu? Apa niatnya kita duduk berlama-lama di majelis ilmu? Apa niatnya? Jangan sampai kemudian jemaah sekalian ini menjadi penghalang kita untuk meraih keberkahan ilmu dan faedah dari ilmu yang kita peroleh. Salah satu yang menghalangi kita dari salah dalam niat kita, fasadun niyah itu adalah apa? Ingin tampil, ingin populer, ingin dikatakan orang alim. Ini penyebab kita terhalang dari keberkahan ilmu. Jangan sepelekan soal ini, ya Mas. Karena para ulama-ulama kita dahulu, dalam mencari ilmu, mereka betul-betul mengerahkan berbagai macam daya upaya, terutama masalah hati ini. Beliau perbaiki semuanya, bukan hanya perkara jasmaninya saja, tapi niat hati ini beliau perbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pula, beliau mengatakan ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada yang paling sulit, yang lebih berat bagiku untuk memperbaiki apa? Kecuali niat. Dalam asar yang lain 30 tahun aku memperbaiki niat, belajar untuk memperbaiki niat supaya lurus itu 30 tahun. Bayangkan waktu yang panjang beliau lalui untuk niat ini supaya lurus. Benar, kadang-kadang kita datang di majelis ilmu awalnya sudah niatnya betul, tapi di tengah ada pergeseran niat. Ingin tampil, ingin disebut sebagai orang yang alim, ingin kemudian disebut orang yang banyak sekali. Kalau disebutkan niat bukan karena Allah itu banyak, banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Maka pernah dikatakan oleh Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni itu di masanya beliau disebut sebagai Amirul Mukminin bil Hadis. Imam Ad-Daraqutni, seorang perawi hadis, beliau disebut Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau pernah mengatakan, "Talabana al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Dahulu kami ini pernah menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seorang ulama sekaliber Imam Ad-Daraqutni itu pernah curhat pada kita, suatu saat beliau pernah merasakan kami ini menuntut ilmu bukan karena Allah, karena ingin masyhur, karena ingin terkenal, dan seterusnya dan seterusnya.
Maka apa kata beliau? Maka ilmu ini pun enggan datang pada kami. Pergi pada diri Imam Ad-Darqutni. Jadi kalau orang ini menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini pergi. Artinya apa? Tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya dalam diri kita. Ya. Mungkin akhlak kita enggak tambah bagus. Ya. Mungkin takut kita pada Allah tidak bertambah takut pada Allah. Padahal ulama, orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu. Artinya apa aja mas sekalian? Ketakutan kita pada Allah, rasa khauf kita pada Allah itu berbanding dengan ilmu yang kita peroleh. Bukan dengan banyaknya ilmu, tapi dengan faedahnya ilmu dan keberkahan ilmu, maka akan menambah takutnya hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang banyak berilmu tapi membuat hal-hal yang aneh-aneh pada dalam kehidupan kita. Ya. Kita banyak jumpai di media sosial, ya, di media-media yang kita jumpai orang-orang yang dikatakan berilmu, aneh-aneh gitu. Ini nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita nggak menuntut ilmu gitu loh. Bukan seperti itu, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud di nomor 2664, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, ya, agar kita berhati-hati dari menuntut ilmu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau sabdakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya demi mengharap wajah Allah semata, ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia mengharapkan dari secuil kenikmatan dunia. Ilmu itu seharusnya untuk mengharap wajah Allah, maksudnya apa? Ikhlas. Tapi dia harapkan dari ilmu yang dia peroleh untuk mengharapkan dunia, secuil dari kenikmatan dunia. Apa? Populer. Ingin dikatakan dia sebagai orang yang masyhur, banyak berilmu. Itu kan urusan dunia, ya Mas. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Maka pada hari kiamat dia tidak akan bisa mencium harum baunya surga. Padahal harum baunya surga ya Mas, sekalian bisa dicium dari jarak 40 sekian dalam hadis. Ya, 40 tahun, 40 sekian disebutkan. Artinya surganya ini bisa dicium jarak yang jauh. Nah ini nggak bisa mencium harumnya baunya surga. Lah bagaimana dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Yang menjadi penghalang dia, ilmu itu tidak untuk diharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya dia persembahkan menuntut ilmu itu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang baik kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu yanwi rif'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Niat yang baik dalam menuntut ilmu selain mencari ridha Allah adalah engkau mengangkat kebodohan dari dirimu dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Mengangkat kebodohan dari diri kita pelajari. Mengangkat kebodohan dari orang lain kita dakwahkan, kita sampaikan pada orang lain. Maka ini yang disebut dengan mencari ilmu dengan niat yang benar. Ya. Maka jangan sampai jamaah sekalian niat kita salah kemudian kita terhalang dari kenikmatan, ya, faedah, barokah dari ilmu yang kita sedang cari. Yang kedua, penghalang faktor dari menuntut ilmu, ya, dari keberkahannya, dari faedahnya adalah ingin terkenal dan cari popularitas. Hubbus suhra wa hubbut tasadur. Ingin populer dan ingin terkenal. Padahal ini sudah masuk di bab yang pertama atau di penghalang yang pertama, yaitu salah niat. Tapi para ulama menyendirikan ini karena apa? Saking pentingnya perkara orang mencari ilmu ternyata karena ingin populer, ingin terkenal. Para ulama-ulama kita dahulu mencari ilmu itu bukan ingin mereka dikatakan mereka ahli ilmu, enggak. Kan kita sekarang yang menyebutnya mereka para a'immah, para ulama. Tapi ketika beliau menuntut ilmu bukan dalam rangka itu, ya Mas. Mereka lillah ta'ala insyaallah. Hingga kemudian ilmu itu berkah sampai pada kita. Salah satunya karena apa? Karena faedah ilmu yang mereka berikan pada kita. Kalau orang kemudian ilmu yang dia peroleh yang dari majelis-majelis ilmu yang dia datangi tidak membuat kita menjadi orang yang berfaedah,
bermanfaat, mendatangkan maslahat, berarti ilmu kita enggak barokah. Salah satunya karena apa? Kita ingin terkenal, ingin populer, ya, ingin dikatakan ini dan itu. Ingat hadis tentang 3 orang yang pertama kali menjadi pemantiknya api neraka. Salah satunya apa? Yaitu orang yang dikatakan menuntut ilmu. Ya, ini yang kita khawatirkan ya Mas. Ya, para ustadz barangkali takut dengan hadis ini. Nanti dikira ya kita akan terkena hadis ini ya Mas. Yaitu orang yang menuntut ilmu, menyebarkannya dalam rangka apa? Untuk mencari popularitas, untuk mencari dunia, untuk mencari dikatakan orang ini dan itu. Ini yang kita khawatirkan. Maka menjaga niat ini betul-betul kita harus perhatikan ya Mas sekalian. Jangan sampai kemudian menjadikan salah kita dalam orientasi kita menuntut ilmu. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang tertera dalam silsilah hadis as-sahihah, ya, beliau sabdakan, ya na'ayal arab akhrafu ma akhafu alaikum asyirk wasyahwatul khafiyah. Wahai bangsa Arab, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi. Yang paling beliau khawatirkan adalah kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi. Apa maknanya syahwat yang tersembunyi? Kata para ulama, syahwat yang tersembunyi adalah keinginan agar manusia melihat amal-amalnya. Jadi ada syahwat yang tersembunyi. Apa syahwatnya? Ingin populer, ingin terkenal, ingin dikenal orang, ingin dipuja orang, ya, ingin banyak followernya. Ya. Padahal ini nggak bagus ya Mas. Ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjumpai Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi SAW yang bagus dalam tilawah Qur'annya, Ubay bin Ka'ab. Banyak orang di belakangnya Ubay bin Ka'ab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghardik Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Ubay bin Ka'ab? Kuf an hada, berhenti engkau, jangan melakukan ini. Fa innama fitnatun lil madbu' madallatul littabi'. Yang seperti ini karena Umar bin Khattab melihat bahwasanya orang yang mengikuti Ubay bin Ka'ab ini akan menimbulkan satu hal yang enggak bagus pada Ubay bin Ka'ab. Ya, ini followernya aja Mas sekalian. Ya, banyak yang mengikuti gitu ya. Kalau di media sosial ini banyak yang pengikutnya lah. Ya, kadang-kadang diperjualbelikan tuh follower itu. Ya, ada jasa, ya, biro jasa untuk menaikkan jumlah follower itu ada itu. Ya, karena nanti hubungannya pada yang nggak lebih dari uang dan uang. Ya. Kata beliau, karena sesungguhnya ini fitnah untukmu, ya, dan kehinaan bagi orang yang mengikutinya. Orang yang banyak diikuti jemaah sekalian, khawatirnya apa? Nanti dia tersanjung, ujub. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan Ubay bin Ka'ab, ini fitnah untukmu dan kehinaan bagi orang yang mengikutimu. Karena boleh jadi orang yang mengikutimu, ya, mereka nggak tahu kelemahan-kelemahan kita, keburukan-keburukan kita mereka nggak tahu. Bukankah itu kehinaan kalau ternyata yang diikuti orangnya nggak baik? Betul banyak kemudian di media sosial, ya, saya jumpai pernah ada seorang ikhwah itu mengikuti satu akun di sebuah Facebook, ya. Ternyata dijumpai followernya itu, ya, bertemannya itu dengan orang-orang yang notabene, ya, jejak digitalnya itu tidak bagus. Padahal awalnya dia ingin menimba ilmu dari akun Facebook FB tersebut adalah untuk kebaikan-kebaikan, karena yang disampaikan katanya Quran dan Sunnah. Ternyata dalam perjalanannya, ya, pertemanannya itu dengan orang-orang yang tidak gena-gena. Terus bagaimana ini Ustaz? Ya saya bilang kalau antum ragu-ragu antum tinggalkan saja. Karena berarti orang ini ya nyah-nyoh dengan semua orang gitu loh. Ya. Subhat jamaah sekalian itu berbahaya. Mungkin setiap hari kita mungkin gak merasakan, tapi kalau setiap saat terpapar dengan hal-hal yang kita baca di media sosial kita, otak akan teracuni. Sementara ilmu kita tidak kokoh. Ilmu kita tidak kokoh, subhat datang terus setiap saat. Rusak kita nanti.
ilmu belum kokoh, ya kemudian syubhat ini datang terus. Dan itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah sunnah ini, yang mereka berperang di media sosial. Mereka perangnya di media sosial karena mereka tahu para asatid kita ini dakwahnya juga lewat media sosial, di Facebook, di YouTube dan seterusnya. Maka mereka pun juga bermain di sana pula. Ya, karena mereka tahu bahwasanya sekarang ini eranya era digital. Ya, mereka menggunakan media itu juga dalam rangka untuk merusak dakwah sunnah yang sahih ini. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang menjadi penghalang kita dalam menuntut ilmu adalah beralasan dengan banyaknya kesibukan. Afwan, sedang sibuk. Mungkin besoklah kalau ada kajian lagi. Datang kajian berikutnya, wah Masya Allah, lembur ini ya. Datang lagi diingatkan, Masya Allah, ini ada janji dengan klien ini, bagaimana? Alasan sibuk. Itu alasan yang paling jamak kita jumpai kalau kita mengajak teman siapa saja untuk datang ke majelis taklim yang lama nggak kelihatan, alasannya apa? Sibuk. Itu paling gampang. Nggak tahu sibuk urusan apa. Karena alasan sibuk itu paling mudah diterima kita gitu. Nggak tahu sibuknya urusan apa, nggak tahu. Tapi urusan sibuk, itu alasan. Itu menghalangi seorang hamba untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali kita mengatakan, oh sibuk. Sesibuk apa kita aja Mas kan? 24 jam itu kita ada waktunya aja Mas kan. Sesibuk apa kita dengan Nabi SAW? Beliau mengurus tidak hanya satu perahu. Biduk rumah tangga beliau tidak hanya satu. Beliau berumah tangga dengan 11. Ya, biduk rumah tangga 11 perahu. Beliau bisa membagi waktu beliau yang ngurusi keluarga, yang ngurusi umat, yang ngurusi musuh, yang ngurusi dakwah, ngurusi ekonomi. Kalau dikatakan Masya Allah, beliau ini orang paling sibuk. Toh beliau nggak pernah mengeluh. Kesehatan beliau alhamdulillah Allah jaga. Ya, sakit beliau nggak pernah sih kan kita dengar beliau sakit asam urat, kolesterol, migrain. Itu nggak pernah. Ini penyakit kita yang sering bolak-balik pusing. Ya, kaki kesemutan, lama duduk di majelis taklim wis keringgingan gitu ya. Pengennya sandar ngeluruskan kaki. Itu penyakit kita itu. Nabi SAW pernah melakukan daurah. Ini daurah, Nabi pernah daurah ini masih. Dari subuh, ya potong sholat sama isoma sampai tengah malam. Hingga kemudian isaknya beliau mundurkan. Ya, tengah malam beliau melakukan sholat isya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan demikian. Apa? Beliau sampaikan dari subuh, setelah sholat subuh itu perjalanan manusia dari alam ruh ke janin sampai dilahirkan kemudian masing-masing masuk surga apa neraka. Itu beliau sampaikan 1 hari full penuh. Beliau daurah 1 hari. Enggak ada diriwayatkan beliau capek, enggak. Ya, beliau bergas itu. 100 ekor onta yang beliau jadikan hadiah, ya sembelihan ketika hewan kurban, ya ketika hari raya Nahar, beliau potong sekitar 20-30 sendirian. Sisanya beliau wakilkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun juga tidak mengeluh. Ya Rasulullah, capek ya Rasulullah, minta bagian dong. Ya. Tidak. Maka ini kemudian dijadikan oleh para ulama dalil, ya, ibrah untuk kita bahwasanya orang itu tidak boleh apa? Untuk minta diperjualbelikannya hewan kurban bagiannya. Nah, ini termasuk bagian dari situ, dari hadis itu yang diambil. Ya. Bagaimana beliau ini sangat sehat, Masya Allah. Hidup beliau juga sehat. Kita manusia zaman sekarang sukanya junk food misalnya. Padahal di negeri barat sana junk food itu sudah ditinggalkan. Kita ternyata masih tercecer. Untuk urusan makanan kita banyak mengkonsumsi yang tidak sehat. Karena alasannya sibuk tadi itu. Ya, sibuk kemudian cari yang cepat saji. Ya, cepat saji, cepat sakit. Ya. Antum kasih makanan sayur digini-gini kan, ya, kayak anak-anak kecil ya disingkir-singkirkan gini, diambil yang enak-enak gitu. Masya Allah, jemaah sekalian. Urusan sibuk kita, kalau urusan sibuk nggak ada habisnya, jemaah sekalian. Urusan sibuk, alasan sibuk nggak ada habisnya kita ini. Ya, luangkan waktu, sekian waktu untuk kita menimba ilmu. Ya, di program bahwasanya saya melakukan ini untuk urusan rumah tangga, ini untuk urusan kerja, ini untuk masyarakat, ini untuk
Kita lah sendiri yang tahu 24 jam ini untuk apa. Masing-masing kan punya 24 jam semua kan. Enggak mungkin ada yang 26 jam, enggak ada. Semuanya 24 jam semua. Tetapi ada orang-orang yang pandai memanfaatkan 24 jam itu untuk keberkahan hidupnya. Ada orang yang boros dalam waktunya hingga kemudian dia habiskan waktu sia-sia. Yang berikutnya yang keempat, orang yang salah satu alasan atau faktor yang menghalangi seorang menuntut ilmu adalah dia menyia-nyiakan kesempatan ketika dia waktu kecil. Ketika waktu kecil kita, ya, betapa banyak waktu yang kita buang, ya, tidak dalam rangka untuk mencari ilmu. Kalau kita melihat anak-anak sekarang, masya Allah, ya, TK, ya, SD sudah hafal sekian juz, masya Allah. Di mana kita? Gitu. Imam Syafi'i rahimahullah di usia 7 tahun beliau hafal Al-Quran, bukan khatam, ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu di usia 7 tahun hafal Quran. Di usia 9 tahun beliau menghatam kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik rahimahullah, yang kemudian beliau jadikan senjata untuk dekat pada Imam Malik agar beliau bisa diterima sebagai murid. Ya, karena datang ke Madinah Imam Syafi'i itu tidak punya siapa-siapa. Kemudian untuk bisa dekat pada Imam Malik, maka beliau menghafal kitab Al-Muwatta agar beliau bisa diterima spesial menjadi muridnya Imam Malik rahimahullah. Beliau hafal di usia 9 tahun kitab hadis Al-Muwatta. Di usia 15 tahun beliau sudah memberikan fatwa. 15 tahun Imam Syafi'i itu berfatwa, dimintai fatwa oleh manusia. Nah, kita di mana usia 7 tahun, 9 tahun? Masih main kelereng. Ya, masih main anak-anak kita di tempat-tempat warkop main game dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, ya, dari hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Ini tugas orang tua aja, Mas. Tugas orang tua agar kita bisa mendidik anak-anak kita. Ini aset kita. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum anak-anak kita dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah engkau lakukan baktimu pada orang tua, maka ayah ditanya dulu apa yang telah engkau lakukan pada anak-anakmu. Ya, sebelum anak ditanya, maka orang tua ditanya lebih dahulu. Ya, insyaallah kawan-kawan kita akan bahas tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, insyaallah taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu yang keberapa? Kelima, menilai diri sendiri orang yang baik, mentazkiyah diri menjadi orang baik. Ini salah satu faktor yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Merasa diri lebih baik, mentazkiyah diri, merekomendasikan dirinya sendiri, saya ini orang baik. Tidak boleh, ya. Karena ini bisa menghalangi kita dari laju kita untuk menuntut ilmu. Ya, menghalangi kita dari menuntut ilmu. Kenapa? Kita merasa orang baik, kita merasa orang yang cukup dari ilmu, kemudian kita nggak menuntut ilmu lagi. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan celahannya pada suatu kaum dalam sebuah ayat dalam surah Ali Imran di ayat 188. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya. Ini Allah celah. Artinya mereka mentazkiyah diri mereka sendiri. Nah, ini menjadi faktor penghalang seseorang menuntut ilmu. Ya. Posisikan diri kita adalah orang yang fakir, orang yang jahil, yang butuh akan ilmu. Ilmu apa saja ya Mas Kiran. Karena ilmu ini banyak yang harus kita pelajari. Tapi waktu kita terbatas. Usia kita pun juga terbatas. Di tengah-tengah kesibukan kita ngurus keluarga, ngurus pekerjaan dan berbagai macam urusan-urusan yang lain, ilmu itu banyak jemaah sekalian. Maka kita ambil prioritas mana ilmu yang seharusnya kita ambil. Untuk yang paling penting kata para ulama adalah ilmu itu manfaat untuk diri kita agar kemudian kita segera amalkan. Itu yang menjadi prioritas kita. Ya, kalau ilmu yang masih pekerjaannya masih lama atau belum tentu kita mengerjakan, mungkin masih bisa kita tunda. Ya. Tetapi kalau ilmu itu butuh untuk segera dikerjakan, maka perlu dipelajari. Sebagaimana butuhnya kita tentang bagaimana bagusnya wudhu kita,
bagaimana bagusnya sholat kita, ya, bagaimana menata hati kita, dan seterusnya. Itu kan butuh ilmu yang segera untuk kita serap. Tapi kalau misalnya tentang apa, manasik haji, kan masih belum kita lakukan. Ya, mungkin kita akan butuh ketika sudah mendekati waktunya. Ya, kita akan butuh manasik, ya, bagaimana tentang. Tapi kalau di ilmu aja ya tidak mengapa. Tapi kalau itu bisa ditunda maka bisa ditunda. Tapi ilmu-ilmu yang urgent sifatnya, yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain, kan nggak mungkin kita tidak mempelajarinya. Terus sampean aja sing belajar wudu ya, enggak aku tak takut aja enggak. Ya enggak bisa aja mungkin. Ya titip aja salam ke ustaz ya. Saya enggak bisa datang. Titip salam jemaah sekalian. Ya hadir jemaah sekalian. Ya, hadir di majelis ilmu yang mampu untuk kita datangi. Ya siapapun ustadz yang mengampu kita maka datangilah, karena mudah-mudahan kita mendapatkan barokah faedah dari ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang kita sampaikan tentang ilmu, semangatnya para ulama, dan beberapa faktor yang menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan tentang sebab-sebab dari lemahnya kita menuntut ilmu, ya, faktor futurnya kita, dan bagaimana mengobatinya agar kita bisa semangat lagi untuk menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, J, monggo. Setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, ya. Kalau tahiyatul masjid setelah sholat subuh, artinya panjenengan datang ke masjid setelah sholat subuh selesai, kemudian panjenengan sholat tahiyatul masjid, setelah itu sholat subuh. Oh, sudah sholat subuh, ya. Sebentar saya minum dulu. Ya, secara umum bahwasanya tidak ada sholat sunnah lagi setelah sholat subuh, betul. Tapi di sana para ulama menjelaskan ada sholat yang diperbolehkan karena ada asbab, karena ada sebab. Ya, salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yang dilakukan kapanpun dia masuk ke masjid, ya, selama tidak terlarang untuk melakukan sholat di 3 waktu, yaitu ketika matahari, ya, belum naik ke sepenggalah atau seukuran tombak, kemudian ketika matahari pas ada di atas kepala kita, dan ketika matahari akan tenggelam di waktu maghrib, maka ini waktu yang terlarang untuk sholat. Maka selebihnya dari itu maka boleh. Jadi kalau ternyata masuk ke masjid itu setelah sholat subuh, ya, pas masuk waktunya Isra, ya, misalnya setelah matahari terbit, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ada sebabnya. Sebagaimana sholat jenazah. Sholat jenazah kapanpun waktunya, misal dimakamkan ba'da asar. Bagaimana dengan sholat setelah asar? Ada larangan untuk sholat sunnah setelah asar. Maka ada sebabnya, yaitu sholat jenazah atau sholat gerhana barangkali. Yang kita pernah melakukannya ketika waktu itu apa ini? Ba'da asar kalau tidak salah, ya. Beberapa waktu yang lalu ada gerhana matahari itu kalau nggak salah, ya. Nggak tahu antum sini ngerjakan apa enggak. Itu kalau saya ingat saya itu setelah asar kalau tidak salah. Maka banyak pertanyaan yang muncul. Gimana ya Ustaz? Ya, apakah sholat asar dulu, sholat gerhana dulu atau sholat asar dulu? Karena sholat gerhananya itu setelah lingsirnya dari asar. Makanya dikerjakannya asar dulu, baru kemudian sholat gerhana. Karena mereka berpendapat atau memegangi pendapat tidak bolehnya sholat sunnah setelah asar. Maka mau dirubah, sholat gerhana dulu baru sholat asar gitu. Ya kerjakan yang asar dulu lah. Ya asarnya belum dikerjakan kok. Ya, karena waktunya setelah asar itu masih ada waktu untuk sholat gerhana. Jadi ibu boleh melaksanakan sholat kalau ada sebabnya. Di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid tadi, sholat jenazah dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.